Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan coba sharing kembali pada channel TV Almira ini. Baik teman-teman, jadi saya akan membahas tentang produktivitas dosen. Ya, teman-teman sekalian, saya pribadi ingin share, tapi sebelumnya teman-teman like and subscribe di channel kami. Teman-teman sekalian, jadi bagaimana sih sebenarnya kita menjadi dosen yang produktif? Ya, produktif dalam hal publikasi. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saya termasuk kategori top score ya di Sinta 3 Kemendikbud. Saya sudah punya 200 lebih paper yang sudah terpublish dan alhamdulillah saya mulai itu tahun 2016 ya teman-teman sekalian. Jadi baru 5 tahun ya. Kalau dihitung-hitung itu sekitar 1 tahun itu berapa paper itu terbit. Bahkan setiap bulannya itu ada yang terbit teman-teman sekalian. Jadi saya bagi tips ya teman-teman. Yang pertama itu saya pakai istilah one day one paper. Ya, satu hari itu satu paper ataukah satu paragraf ataukah satu kalimat. Yang jelasnya satu harinya itu harus ada minimal itu paper yang saya tulis ya teman-teman sekalian. Itu yang paling pokok. Kemudian yang kedua adalah kontinuitas ya. Jadikan itu menjadi kegiatan hobi ya. Apakah waktu-waktu senggang itu waktu-waktu yang banyak luang, misalnya jam 3 malam, jam 4 subuh, jam setelah sholat subuh ya teman-teman sekalian. Itu yang saya jadikan sebagai hobi untuk terus berkarya dan terus menulis teman-teman sekalian. Itu sebagai tips supaya kita tetap produktif dalam berkarya ya. Kan banyak dosen-dosen yang tidak punya publikasi, sehingga apa yang terjadi, jabatan fungsionalnya itu lambat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, supaya cepat berkarya atau punya jabatan fungsional itu cepat, harus punya publikasi teman-teman. Nah, khususnya ini teman-teman dosen ya. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Jadi teman-teman itu harus punya kolaborasi di kampus yang lain. Apakah di kampus di internalnya, di home base-nya sendiri, kemudian di perguruan tinggi lain, atau bahkan di luar negeri teman-teman sekalian. Itu yang paling pokok yang harus kita miliki teman-teman. Kalau tidak, pasti kita akan lambat dalam berkarir kalau kita tidak punya kolaborasi. Ya kalau mau individu kan itu ya masih itu agak minim ya. Tapi kalau mau jadi produktif, ya, itu harus punya powerful ya, powerful kolaborasi dengan teman-teman di lingkungan dimanapun itu. Kemudian yang ketiga teman-teman, kita harus berkorban ya, tenaga, pikiran, dan harta ya. Mau tidak mau kita harus membayar ya untuk publikasi. Karena kalau tidak dibayar, jasa-jasa mereka yang pengelola jurnal untuk kegiatan aktivitasnya sehingga mereka semangat publikasi ya, tentu kita akan bayar. Ya memang sih kita harus hati-hati. Khususnya kalau ingin terbitkan di Scopus, di publikasi yang terindeks Scopus, itu pasti kan punya tantangan tersendiri ya teman-teman. Ada sih banyak gratis, tapi tantangannya itu luar biasa sekali teman-teman sekalian. Yang jelasnya bagaimana teman-teman dosen ini cepat asisten ahli, lektor kepala ya. Saya baru lektor kepala teman-teman, dan alhamdulillah sudah selesai di S3. Tinggal ini mau menuju guru besar ya. Mudah-mudahan kita teman-teman yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan ini bisa cepat juga ya teman-teman. Ya, saya cuma jalan waktu 5 tahun itu 6 tahun ya sudah bisa lektor kepala. Dan itu karena berkat dari produktivitas sebagai dosen untuk terus berkarya, menulis berkarya. Itu yang paling pokok teman-teman. Dan tentunya kita akan berkorban dengan pikiran dan waktu kita. Kita luangkan waktu pikiran. Karena kalau kita mencintai pekerjaan kita, insya Allah pasti Allah SWT akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Itu ya sebagai tips ya teman-teman untuk menjadi dosen yang produktif, khususnya dalam bidang publikasi. Dan ingat teman-teman sekalian, untuk menjadi seorang dosen yang produktif dalam berkarya itu harus punya banyak relasi ya teman-teman. Kalau tidak, pasti kita akan punya kegendoran. Ada sih yang bertanya, kadang saya mood tidak punya motivasi nih atau apalah. Jadi kalau supaya mood, bikinlah suatu grup atau masuklah di komunitas grup yang sering memotivasi kita. Atau biasa ikut pelatihan tersendiri lah, misalnya lewat Zoom atau lewat YouTube atau di mana, supaya kita punya motivasi yang kuat. Dan terakhir ini, saya sering juga membuka karya-karya orang lain di Sinta atau di mana.
wah ini sudah punya publikasi, profesor ini punya ini baru doktor ini sudah punya publikasi, supaya kita termotivasi. Jangan kita melihat ke bawah ya, boleh kita melihat ke bawah ke dalam hal ekonomi dan sebagainya, tapi kalau hal-hal yang baik silakan melirik ke bawah, ke atas, atau kolega-kolega kita yang punya rekam jejak yang bagus. Mari kita berkiprah ke sana, mari kita belajar ke sana, supaya kita juga menjadi orang-orang yang produktivitas. Karena tentunya kalau kita punya karya dan publikasi dan dibaca orang lain, dan bisa bermanfaat bagi orang banyak, ini kan menjadi amal jahir. Setelah kita mati nanti, kita punya harta yang bisa membuat kita menjadi ladang amal kita. Itulah teman-teman salah satu hal yang menjadi pokok kenapa kita harus menjadi dosen yang produktif. Semoga karya-karya kita bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan tentunya untuk pribadi kita, jabatan fungsional kita, karir kita, kita bisa sertifikasi, kita bisa jadi apa, tentunya dari karya-karya itu, dan tentunya juga untuk universitas kita, lembaga kita, dan secara negara kan bermanfaat bagi peningkatan publikasi di Indonesia, dan bisa bermanfaat secara outcome maupun dengan dan lain sebagainya. Dan ingat juga teman-teman sekalian, sangat banggalah kalau kita, atau sangat senanglah kita membahagiakan keluarga kita. Masa dalam waktu umur sudah semakin tua, semakin jabatan fungsional kita tidak bagus, karena semakin bagus jabatan fungsional kita, semakin sejahtera kehidupan keluarga kita, teman-teman. Bayangkan kalau kita cepat jadi sertifikasi, jabatan fungsional kita bagus, tentu akan membahagiakan anak dan istri kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Dan itu menjadi contoh suri teladan bagi kita semua. Oke, sekian dari saya. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal kata yang salah. Silahkan like and subscribe di channel kami supaya channel kami terus berkembang dan terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-teman.